nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10, demikian hukum Taurat Tuhan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 164 nomor 154 dalam nama Yesus. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi lagu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan.
Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita bersama-sama membacanya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita akan pujian dari Oh Sukacitaku. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
Warta Sekolah Minggu, mari kita dengarkan dari guru-guru Sekolah Minggu AKBP Pondok Cabe. Halo, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini Nina akan bacakan warta sekolah minggu, tolong disimak baik-baik ya. Warta sekolah minggu hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020 adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema Cintailah Pendidikan. Warta pertama adalah 1. Kita masih tetap mengadakan ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Diharapkan semua anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh dan tertib. Yang kedua, seperti biasa, di akhir video ini akan ada tugas untuk kalian masing-masing horongnya. Kirimkan foto tugas tersebut beserta foto kalian pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu ke guru horong kalian masing-masing. Karena foto tugas dan foto pada saat mengikuti ibadah tersebut akan dijadikan dasar kalian dalam absensi sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang ketiga adalah bulan lalu kita sudah mengadakan kegiatan Bakti Paskah dan kita juga sudah menemukan siapa juara-juaranya untuk masing-masing horong. Di akhir video ini akan ada penyerahan kepada masing-masing pemenang dan itu adalah perwakilan dari kalian masing-masing horong. Horong Batita, horong 1 sampai horong 3 akan diambil satu anak sebagai perwakilan. Harap dimaklumi karena saat ini adalah kita tidak bisa melakukan keramaian di suatu tempat, jadi kita ambil perwakilan anak-anak di masing-masing horong. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kirimkan tugas kalian ke guru horong kalian masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dalam pujian Firman-Mu berita bagi kakiku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, tepatnya di minggu kelima setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal yang kelima, ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Amang pendeta tunggu kita siapkan ayat Alkitabnya, baru nanti kita akan berdoa bersama-sama. Udah ketemu? Amos 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Baik, kalau sudah ketemu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hati dan pikiran kami boleh kami arahkan
supaya kami mendengar firman Tuhan dengan tenang dan tertib, dan kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab yang sudah kita siapkan tadi akan Amang Pendeta bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu masih ingat lagu sekolah minggu yang liriknya demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, dari lagu itu kita mau diarahkan untuk betul-betul memperhatikan bahwa di sekeliling kita seringkali mengajak kita, menggoda kita, merayu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu betul bahwa kita harus melakukan kebaikan. Baik bukan hanya di rumah saja, baik juga ketika bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin untuk beberapa waktu ini dan beberapa waktu yang sudah kita lalui, kita masih lebih banyak bermain, belajar, dan beribadah di rumah. Tapi mungkin dalam waktu-waktu yang akan datang, ketika kita akan kembali ke dalam aktivitas normal di luar rumah, tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berhadapan juga dengan lingkungan di sekitar kita. Adik-adik pasti pengennya yang terbaik. Semua orang pengen yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi apakah kalau dia pengen yang terbaik, dia juga sudah ikut melakukan yang baik? Jangan-jangan ada banyak orang pengen yang baik, tapi ketika disuruh melakukan yang baik, dia malah malas, dia malah ogah-ogahan. Nah, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui kitab Nabi Amos ini mengingatkan kita. Firman Tuhan tadi bilang, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Itu ayat 15. Sebelumnya ayat 14 malah dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Maka kita tahu yang paling baik itu tentu datangnya dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, kalau yang baik itu datangnya dari Tuhan Yesus, maka anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe harusnya lebih tekun, lebih rajin untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena memang topik minggu kita
di seluruh gereja HKBP pada hari ini berbicara tentang cintailah pendidikan. Nah, kalau berbicara tentang mencintai pendidikan, tentu mencintai pengajaran yang datangnya bisa dari orang tua, bisa dari guru atau abang, kakak, dan sebagainya. Tapi yang paling penting pengajaran yang berasal dari firman Tuhan. Ya, dari Alkitab yang adik-adik baca tadi di tempat kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah rajin, kita sudah tekun untuk belajar firman Tuhan, maka pasti kita akan berani juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Tuhan baik, kita juga harus melakukan kebaikan. Masih ingat lagu God is so good? Ya, Allah itu baik bagi kita, maka kita pun akan jadi anak-anak yang melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan atau membenci kejahatan itu. Kejahatan itu tentu banyak hal. Bisa aja dia mencuri, atau bisa aja dia melawan sama bapak atau mamanya, atau banyak hal yang lain yang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semakin dekat, semakin tekun, semakin rajinlah untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Bisa? Pasti bisa. Karena Tuhan yang akan menolong adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang baik, yang melakukan kebaikan, yang berbicara kebaikan, dan juga boleh menunjukkan sukacita dan kebaikan itu bagi lingkungan di sekitar kami. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati juga pemerintah kami, supaya kami bisa melakukan kegiatan kami kembali dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 17 nomor 18, Mars Sekolah Awal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, sekarang tiba saatnya Kak untuk pembagian hadiah Kak. Wow, siapa ya kira-kira? Masih ingat Kak waktu kemarin lomba kita di pasar? Aku ini yang orang kita. Mereka menyanyikan lagu Mata Tambua. Kalau kamu gimana? Lagunya dia tugasnya adalah storytelling dengan menceritakan hidupku aman bersama Tuhan. Siapa yang juaranya Kak? Ayo siapa? Penasaran ya? Pasti sudah tahu dong di grup orang tua. Nah sekarang adalah saatnya penyerahan piala bagi para pemenang. Tapi untuk saat ini karena situasi yang tidak memungkinkan, karena masih ada pandemi corona, sehingga semua adik-adik tidak bisa mengikuti langsung penyerahannya. Jadi diwakilkan oleh salah satu pemenang dalam setiap horornya. Untuk horor Batita, yang bacakannya, pemenang lomba Batita menari dan menyanyi juara ketiga didapatkan oleh Caroline Sirena, juara kedua Karen Aritona, dan juara pertama Laura Manado. Untuk pemenang kali ini diwakili oleh teman kalian Laura Manado. Silakan Laura, ayo. Laura, mohon kesediaannya dari nama pendeta kita untuk penyerahan hadiah. Silakan Laura. Selamat. Hadiahnya Bang. Laura jangan lupa senyum. Senyumnya Laura. Yeay. Nah, sekarang untuk pemenang juara nomor 1 ya, yang lombanya adalah storytelling dengan tema hidupku akan bersama Tuhan. Juara ketiga didapatkan oleh Abel Tinambuna, juara kedua Kania Sinaga, dan juara pertama Shalom Sinaga. Untuk orang 1 diwakili oleh teman kalian Kania Sinaga. Silakan Kania. Untuk horor 2, juara pertama dimenangkan oleh Zevania Sinaga, juara kedua oleh Joel Tambunan, juara ketiga oleh Sarima Samosir. Untuk horor 2 diwakili oleh Joel Tambunan. Untuk horor 3 dimenangkan yang pertama oleh Gloria Simamora, yang kedua Novel Butar-Butar, dan yang ketiga
3 Kesia Panggabean. Diwakili oleh Kesia Panggabean. Kita minta kesediaan dari Bapak Pendeta untuk menyerahkan hadiah. Video jalan terus, Om. Kesia Panggabean. Nya, biarlah nama Tuhan di Shalom. Hai adik sekolah minggu, hari ini Kakak, Ina, dan Abang ingin membagikan tugas pokok. Dicatat ya. Nah, dimulai dari Ina Hania. Silakan. Hai anak-anak sekolah minggu, untuk minggu ini tugasnya foto bersama dengan keluarga, dengan orang tua atau salah satu orang tua pada saat mengikuti ibadah. Difoto dan dikirimkan ke Ina atau Ina Storus. Ditunggu ya. Hai adik-adik sekolah minggu, untuk adik-adik kelas 1, tugasnya itu menghafal ayat hafalan dari Amsal 6 ayat 6 divideokan. Jangan dicontek, harus hafal, kirim ke kakak atau kabar dapat. Tunggu ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk hormat dua. Dengarkan baik-baik ya. Karena minggu ini adalah temanya cintailah pendidikan. Tugas untuk kalian di rumah adalah sebutkan nama guru sekolah minggu kalian di AKBP Pondok Jati ini dan siapa yang kalian favoritkan di antara guru sekolah minggu tersebut. Sebutkan namanya dan alasannya kenapa kalian memfavoritkan guru sekolah minggu tersebut. Tulis di guru sekolah minggu dan kirimkan ke Ina Jualan dan juga Kadang Mena. Ditunggu tugasnya dan juga jangan lupa foto tugas pada saat ikuti ibadah sekolah minggu jangan lupa dikirimkan. Ditunggu sampai jam 6 sore hari ini. Terima kasih. Nah, untuk orang 3 tugasnya adalah saat kalian sedang beribadah atau mengikuti ibadah online, nanti tolong kirimkan foto di saat kalian mengikuti ibadah, dikirim ke Bang Jo atau ke Kaita ya. Ditunggu.